was translated and narrated by M Media. Tianjun, kita dikepung di sini. Sun Tianjun. Setelah bertempur sengit selama berhari-hari, cepat lepaskan aku. Kalau tidak, aku hanya akan menyeretmu jatuh. Jangan bicara omong kosong. Aku pasti akan membawa kalian semua keluar hidup-hidup. Ye Junlin. Aku benar-benar tidak menyangka. Kalian, binatang terperangkap, bisa membantai 600.000 pasukan kuatku. Kunlun Tianjun, jika kau menyerahkan peta pertahanan Dacia dan tunduk padaku, aku tak akan mengampuni nyawa anjing kalian. Tubuhku mungkin hancur, tapi semangat Kunlun abadi. Kau pikir kau pantas untukku? Tanganku. Berikan aku tembakan penekan. Hancurkan dua hama Dacia ini. Aku, Sun Jianjun, tidak menyesal memasuki Dacia dalam hidup ini. Bisa mengikuti Tianjun. Aku hanya meminta, Tianjun, kelak, kuburkan aku di kampung halamanku. Beritahu putra bungsuku. Ayahnya adalah pahlawan besar. Menjulan. Sun Jianjun, diam. Tianjun, saudaraku, aku harus pergi duluan. Kau harus berjuang keluar. Temukan pengkhianat di dalam Longkue. Aku akan bertarung sampai mati bersamamu. Jianjun. The film was translated and narrated by Sudah M 5 tahun Media. penuh. Jianjun. Dendam ini akan kubalas untukmu dan saudara kita. Membunuh sendiri para pengkhianat ini. Berhenti. Wilayah vital Longkue tidak ada masuk tanpa izin. Tuan Naga, asal kau tanda tangani dekret ini. Jiang Tian yang pimpin pasukan selatan. Memusnahkan musuh asing sekali serang. Aku akan tanda tangan. Kau harus ingat apa yang kau katakan. Kau harus memastikan Dacia, jutaan tentara dan warga sipil, terhindar dari penderitaan perang, dan hidup damai selama beberapa generasi. Tunggu. Siapa kau? Menghalangi diskusi rencana pertahanan negara. Apa kau bosan hidup? Dengan pengetahuan yang begitu terbatas, dan rencana yang dangkal. Kau pantas sebut ini rencana besar. Beraninya kau menghalangi rencana besar ini. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Siapa sebenarnya kau? Itu kau. Kunlun Tianjun, ini tidak mungkin. Bukankah kamu sudah kehilangan nyawa di medan perang waktu itu? Selama orang jahat tidak disingkirkan, bagaimana mungkin aku bisa kehilangan nyawa? Dulu, kau berkolusi dengan musuh asing, menusuk kami dari belakang, dan meninggalkan saudara-saudaraku. Semuanya terdampar di luar negeri. Jasad mereka belum kembali. Waktunya menyelesaikan masalah ini, bukan? Aku sekarang adalah Panglima tertinggi 9 zona perang. Aku memimpin sejuta pasukan. Apa kau berani menentangku? Itu semudah membalikkan telapak tangan. Kunlun Tianjun, tolong The film tunggu. was translated Tahun itu, and aku salah paham narrated padamu. by M Tapi Media. sekarang, dengan pasukan di perbatasan kita, Kau salah orang. Yang ada di hadapanmu sekarang adalah Ye Junlin, tukang antar air. Bukan Kunlun Tianjun. Junlin, aku tahu kau masih kesal tentang kematian Sun Jianjun. Aku sekarang sudah mengirim orang untuk mengambil jenazahnya. Sekarang Dacia dalam bahaya besar. Negara membutuhkanmu. Baiklah, Legion Kunlun akan terbagi menjadi 2. Divisi Selatan akan langsung menghadapi Amerika, dan Divisi Utara akan menghalau India. Legion Naga
akan pecah menjadi unit-unit terpencar. Fokus pada kepala negara tiap bangsa. Inilah cara untuk memecahkan kebuntuan. Pasukan 10 negara pasti dikalahkan. Junlin, bagaimana denganmu? Aku akan membawa pulang saudaraku yang baik. Kembali ke rumah. Saudaraku, kita sudah di rumah. Lihatlah era yang makmur ini. Apakah sesuai keinginanmu? Tianjun, pasukan sekutu telah berhasil dipukul mundur. 4 keluarga besar, setelah mendengar kedatanganmu di Jingbi, semuanya menunggu di bandara. Mereka berharap untuk mengadakan jamuan selamat datang untukmu. Selain itu, Raja Harimau Beili, dipercayakan oleh Raja Naga, ingin bertemu denganmu. Tidak, kepulanganku ke Jiangbai kali ini hanya punya 2 tujuan. Pertama, untuk membawa pulang saudaraku. Kedua, untuk mencari pengampunan keluarga Ye. Lin Ziki. Ya, The film was translated and Foto narrated ini, by M. aku bahkan Media. tak lihat ayah di dalamnya. Nenek, ayah pasti akan kembali kali ini kan? Aku sangat merindukannya. Xiao Jun, jadilah anak baik. Ayah kembali kali ini dengan Kunlun Tianjun setelah ia keluar dari militer. Dia tidak akan meninggalkan kita lagi. Hebat, Nenek. Aku akhirnya bisa melihat ayah. Aku akhirnya bisa melihat Kunlun Tianjun. Nenek, apakah Nenek tahu siapa Kunlun Tianjun itu? Apakah dia seperti Meisha? 3 kepala, 6 lengan, mampu segalanya. Anak bodoh, ayahmu sering memberitahuku bahwa Kunlun Tianjun adalah dewa tertinggi Dacia. Tianjun sangat luar biasa. Ayah juga luar biasa. Nenek hati-hati. hari ini, Kunlan Tianjun telah tiba. Yan. Chen Fei. Bahkan Jenderal Naga Asher Su Guanwen. harus bersujud dalam sambutan hormat. Singkirkan orang-orang ini dari sini, agar martabat suci Tianjun tak terganggu. Dasar bodoh buta. Bawa anakmu dan keluar. Jika kau mengganggu Kunlun Tianjun, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Xiao Jun tidak akan pergi. Sun Yui. Xiao Jun ingin tinggal bersama nenek dan menyambut ayah pulang bersama. Kembalikan padaku. Kembalikan fotonya padaku. Jadi ayahmu adalah seorang penjaga naga. Sungguh keluarga yang mulia. Nenek tua, The kau film bahkan was tidak bisa translated mengendalikan and seorang anak dengan narrated benar. by- Orang jahat. Ayahku adalah Kunlun Tianjun, Jenderal Agung pertama. Jika dia tahu kau menindas kami, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Xiao Jun, jangan katakan itu. Maaf jadi putramu. Dia adalah Jenderal Agung. Nenek, hati-hati. Masih mencoba menipuku. 4 Jenderal Naga di bawah Jenderal Kunlun. Aku mengenal mereka semua dengan sangat baik, terutama Jenderal Naga Azure. Aku bahkan sering minum bersamanya. Yanjong, apakah kau pikir foto usang itu bisa kau ambil begitu saja? Apa kau bisa menemuinya semaumu? Tidak, Paman. Jangan sobek foto ayahku. Ketika aku melihat Kunlun Tianjun, aku pasti akan menungkap perbuatan jahatmu. Kalian orang rendahan. Teruslah. Berhenti. Mereka adalah kerabat para jenderal. Pengorbanan heroik di perbatasan. Jika mereka tidak pantas, siapa lagi? Nak, Jianjun, kau kembali. Kau bukan anakku, siapa kau? Bibi San. Aku adalah saudara Jianjun, Ye Junlin. Ini salahku. Aku tidak membawa Jianjun kembali utuh. Aku telah mengecewakanmu, tetua. Ye Junlin, beraninya kau? Kau benar-benar berani, Chen Fen. 4 keluarga besar benar-benar jahat, tidak mengenal hukum dan tidak terkendali. Akan kubasmi mereka sampai ke akar, untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Sungguh lelucon. 4 keluarga besar kami mendominasi Dacia, separuh industri, mengendalikan urat nadi ekonomi Jiangbei. Kami bahkan bisa mengagumi langsung. Kunlun Tianjun, kau seorang narapidana belaka. Menindas keluarga martir dengan kekuasaanmu. Kau tidak pantas dikasihani. Kau gila. Dia putra Sunzi, tuan muda grup Ling Yu. Dia adalah seseorang yang, dengan satu kata saja, bisa membuat keluarga Yimu hancur dan binasa. Siapa yang memberimu nyali The film was untuk menyebut dirimu translated seorang pangeran? and Dan narrated siapa by yang memberimu M. keberanian untuk menindas rakyat jelata? Satu kata saja bisa membuat keluarga Ye kita hancur dan binasa. Nak, dengan 4 jenderal naga sebagai dukungan kami, kekuatan apa yang tidak kami miliki, keberanian apa yang kami kurang. Kalau begitu, aku akan menghukum 4 jenderal naga sesuai hukum militer. Seluruh harta 4 keluarga besar akan lenyap dan menjadi debu. Kau tidak tahu tempatmu. Hari ini, jika ada yang melukai orang ini, aku, Yan ya, mewakili industri berat Yintong keluarga Yan, akan
menawarkan hadiah 10 juta. Mari kita lihat siapa yang berani. Dengan hormat, Naga Azur tunduk pada Kun Lantianjun. Naga Azur, di dalam yurisdiksimu. Lagi-lagi mentolerir orang-orang itu. Yang tiran dan merugikan. Penjahat telah muncul. Pengawasanmu tidak memadai. Merusak martabat raja. Hukuman apa yang pantas kau terima? Naga Azur mengakui kesalahannya. Menurut peraturan militer, 1 tangan kulumpuhkan, 800 cambukan kuterima. Dia benar-benar Kun Lantianjun. Kun Lantianjun secara pribadi datang ke Jingbei, mengadili yang jahat, memberantas kejahatan, membawa ketertiban dari kekacauan. 4 keluarga besar melakukan kejahatan. Perbuatan jahat mereka benar-benar keji. Mereka harus dieksekusi. Eksekusi mereka di tempat. Eksekusi macam apa? Tianjun, aku berbeda dari mereka. Aku adalah satu-satunya putri keluarga Yan. Ayahku berkontribusi pada Jingbei, kekayaan yang tak terhitung. Kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa membunuhku. Kejahatan tak kenal batas ukuran. Tidak. Tidak mungkin. Jaring surga itu luas. Meskipun jaringnya lebar, tidak ada yang luput darinya. Kau melakukan kesalahan. Kau harus dihukum. Tidak. Tidak mungkin. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. The film was translated and narrated by M Media. Yan ya dari industri berat Yentong. Salam, Kun Lantianjun. Tianjun, dia gila. Menjadi gila tidak apa-apa. Ampuni nyawanya. Umumkan kepada 4 keluarga besar. Aku berniat atas nama Kunlun untuk merobek kegelapan sebelum fajar. Bibi Zhang, terimalah duka cita ini dan jalani hidup. Aku akan menunaikan bakti yang Tianjun tak lakukan. Mulai sekarang, tidak ada yang akan menindasmu lagi. Mempertahankan perbatasan dan tanah adalah bakti terbesar. Saya bangga pada putra saya. Xiao Jun, jangan menangis. Ayahmu. Dia adalah pahlawan besar sejati. Xiao Jun, jangan menangis. Xiao Jun tahu ayang adalah pahlawan hebat. Berbaris dan beri hormat kepada para pahlawan. Mengorbankan diri demi penderitaan bangsa. Menganggap kematian sebagai kembali ke rumah. Semoga generasi di bawah naungan arwah pahlawan damai selalu. Pulangkan para prajurit. Hormat. Hormat. The film 6 was tahun yang lalu, translated kau and dan Li Saiki, narrated by di M hari Media. pernikahanmu, keluarga Yi menuduhmu menodai ipar perempuanmu dan melemparkanmu ke penjara. Dan grup Junlin yang kau dirikan. Grup Junlin juga direbut oleh mereka. Sekarang, keluarga Yi meminjam reputasi Anda untuk merayakan kesuksesan. Cukup. Aku awalnya seorang yatim piatu yang ditinggalkan di jalanan Jianbei. Jika keluarga Yi tidak mengadopsiku, aku pasti sudah lama binasa. Karena mereka bersedia menemuiku, aku akan memanfaatkan kesempatan ini, memohon pengampunan keluarga Yi dan aku. Ya. Tianjun memberimu waktu 1 minggu untuk mendonasi semua kekayaanmu dan menyerahkan diri. Jika tidak, nasib mereka akan menjadi nasibmu. Yang Seng. Apa semua kekayaan kami? Chen Xigan. Jenderal Naga Azur, mohon tunggu. Di mana Tianjun sekarang? Sun Zeng. Kami ingin kunjungai dan minta maaf pribadi. Perjamuan perayaan grup Junlin milik keluarga Ye. Su Liancheng. Hari ini adalah milik keluarga Ye. Perjamuan perayaan grup Junlin. Pasti Kunlun Tianjun telah menyukai grup Junlin. Kita harus segera pergi dan berinvestasi di grup Junlin dan meminta maaf kepada Tianjun. Benar, ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Naga Azur memberi hormat kepada Raja Harimau. Naga Azul, aku di sini atas perintah Raja Naga. Mohon, Tianjun, bawa pedang penekan dunia untuk jaga tanah air dan pimpin 3 pasukan. Di mana dia? Tianjun pergi ke keluarga Ye, tapi Siapkan hadiah yang murah hati dan pergi ke keluarga Ye. Berkendara. Semuanya,
Kami baru saja menerima kabar. Ye Jianseng. Raja Harimau Bailey, Jiang Shenghu, akan tiba lebih dulu. Li Ziki. Untuk mewakili Kunlun Tianjun, untuk grup Junling kami. Ye Yaoyang. Yang listing hari ini, dan mempersembahkan hadiah besar. Begitu Tianjun tiba secara langsung, dia akan memegang pena emas bulu Phoenix, dan di gulungan Kunlun yang agung, yang dibuat oleh master lukisan tradisional Tiongkok, dia akan mengukir namanya, dengan indah. Itulah hari keluarga. Ye kami. Ye Yilo. Seperti naga dari dasar jurang, menuju kejayaan abadi. Li Wenyuan. Raja Harimau Bailey, itulah panglima tertinggi. Zhao Yalan. Tentara harimau, di bawah Tianjun, di atas semua yang lain, kehadiran pribadinya di sini, menunjukkan bahwa Tianjun sangat menghargai keluarga Ye. Putri, apakah kau mendengarnya? Kita harus merebut kesempatan ini. Selama kau menikah lagi dengan Yaoyang, keluarga kita akan bisa berdiri tegak. Kau tidak bisa hanya mendengarkan nenekmu dan terus diintimidasi. Ziki, The film was translated and narrated setelah by hari M ini, Media. keluarga Yeku akan menjadi pemimpin dari 4 keluarga besar. Pemimpin. Jika kau menikahiku, aku akan menjadikan keluarga Limu, keluarga besar ke-6, di Jiangbei. Ye Yaoyang, lepaskan aku. Aku istri Junlin. Kakak iparmu. Kenapa kau perlakukan Junlin seperti ini? Apa kau pantas untuknya? Putri, jangan bodoh. Ye Junlin itu, bahkan jika dia dibebaskan dari penjara, dia tetaplah orang tak berguna. Lihatlah Yaoyang. Dia mengendalikan grup Junlin dan disukai oleh Kunlun Tianjun. Bisa dibilang dia dihiasi dengan kemuliaan dan pencapaian yang gemilang. Ye Junlin. Dia bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Sekarang, dia sudah di penjara dan tidak akan kembalikan. Siapa bilang aku tidak akan kembali? Ye Junlin, Ziki. aku sudah menunggumu selama 6 tahun. Kenapa kau kembali? Apa kau tahu betapa aku merindukanmu? Beraninya kau kembali. Tahukah kau? Berapa tahun keluarga Li kami The telah film was dikucilkan oleh begitu translated banyak orang. and Putriku, narrated by Ziki, M Media. selama 6 tahun terakhir ini, berapa banyak penderitaan yang telah dia alami. Penjahat, beraninya kau kembali. Apakah kau kembali untuk melanjutkan menyakiti Zaiki? Kali ini aku kembali. Aku tidak akan pernah lagi meninggalkan sisimu bahkan setengah langkah pun. Dan aku akan menjanjikanmu seumur hidup kemakmuran. Ye Junlin, lepaskan wanitaku. Wanitamu. Dia adalah kakak iparmu. Sejak kapan dia menjadi wanitamu? Sungguh lelukon. Hanya kamu, Ye Junlin, yang bisa memanfaatkan iparmu. Tapi aku, Yi Yaoyang, tidak bisa. Bibi, tolong beritahu dia. Li Ziki, wanita siapa dia sebenarnya? Menantu yang baik, Zaiki secara alami. Wanitamu, kami masih membutuhkanmu untuk berinvestasi di grup Junlin. Setelah ini, di keluargamu, kita akan bisa berdiri tegak. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi keluarga Yi kami. Ye Junlin, si bajingan, melakukan apa di sini? Mungkinkah kau mendengar? Kunlun Tianjun menyayangi grup Junling kami. Dan kau ingin datang dan mendapatkan bagian dari keuntungan. Bukankah kau mengundangku? Sungguh lelukon. Lihat, semua tamu yang hadir adalah tokoh terkemuka, orang-orang The film was penting, translated mengundangmu. and Apakah kau narrated pantas? by M Media. Mengundangmu. Ayah mengundang. Kunlan Tianjun. Bagaimana mungkin dia mengundang seekor tikus yang menyeberang jalan? Seorang yatim piatu seperti itu. Ayah, apa yang kau katakan? Apakah itu benar? Kau mengundang Kunlun Tianjun, bukan aku, Ye Junlin, kan? Kau, bagi keluarga Yi kami, hanyalah noda. Bagaimana bisa aku mengundangmu? Jika Kunlun Tianjun dan Raja Harimau tahu bahwa keluarga Yi kami memiliki seorang kriminal, bisakah kau menanggung tanggung jawab itu? Bagaimana kau tahu? Aku tidak tahan. Diam, kau lahir dari seorang ayam, tapi tidak dibesarkan olehnya.
Keluarga Yi membesarkanmu, namun kau punya ambisi serigala, mencoba menelan keluarga Yi kami, dan bahkan punya keinginan terlarang terhadap iparmu sendiri. Setelah perbuatanmu terbongkar, kau bahkan mencoba membunuh orang tuamu. Apa kau punya etika atau moral tersisa di hatimu? Saya tidak punya. Mengenai insiden waktu itu, aku sepenuhnya dijebak. Aku pasti akan menemukan pelaku sebenarnya, dan membawa keadilan bagi kakak iparku, dan mengembalikan ketidakbersalahanku. Sungguh lelucon. Memulihkan kepolosanmu sendiri. Kau bertanya kepada semua orang yang hadir di sini, siapa yang percaya kau tidak bersalah? Apa yang orang ini katakan? Aku tidak percaya sepatah kata pun. Aku juga tidak percaya. Siapapun yang percaya, apa yang dikatakan penjahat ini, aku akan menertawakan mereka seumur hidup. Bahkan jika kau memberiku 100 miliar, aku tetap tidak akan percaya. Aku percaya. Junlin, aku percaya padamu, karena aku tahu, kau adalah pemerhati kesetiaan dan kebenaran. Siapapun yang memiliki mata jeli bisa melihat bahwa keluarga Ye menjebakmu. Apa katamu? Zaiki, tutup mulutmu. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kita masih mengandalkan mereka untuk bangkit. Ibu, apa yang kukatakan salah? Setiap The orang film was yang hadir translated sekarang and tahu bahwa narrated by keluarga Ye Anne saat itu Media. menjebak Junlin. Namun, demi ketenaran dan kekayaan, kau berbicara melawan hati nuranimu. Memperlakukan Junlin seperti ini. Apakah hati nuranimu benar-benar tidak sakit? Kau putri pembangkang. Aku akan memukulmu. Siki. Junlin, jangan kau menipu dirimu sendiri lagi. Sebenarnya, kau tahu betul apa yang dilakukan keluarga Ye padamu. Saat itu, kau hanya karena trauma masa kecilmu, takut ditinggalkan lagi. Itulah mengapa kau menutup mata terhadap tindakan mereka. Anggota keluarga Ye sama sekali tidak pantas kau layani sepenuh hati. Junlin, kau punya aku. Aku, Li Siki. Dalam hidup ini, akan bersamamu sampai mati. Siki. Aku melihat dengan jelas sekarang. Keluarga Yi mereka memang tidak pantas. Sungguh menyantun, benar-benar menyantun. Keluarga Yiku dilindungi oleh Tianjun. Hukum tidak berani menyalahkan kami. Aku menjangkau langit dengan satu tangan. Apa gunanya jika kau melihat dengan jelas? Ye Junlin. Di depan keluarga Ye saya, pecundang lemar cuma bisa melambai ekor sambil memohon. Itu saja. Ye Junlin. Kau datang ke keluarga Yi kami untuk membuat pertunjukan seperti itu. Bukankah kau hanya ingin mendapatkan bagian dari keuntungan dari grup Junlin? Aku beritahu kau, mustahil. Pergi dari sini. Kau merampas segalanya dariku, melumpuhkanku, dan merusak reputasiku. Aku, Ye Junlin, mulai hari ini memutuskan semua ikatan dengan keluarga Ye. Putuskan semua ikatan. Ye Junlin, kau datang ke grup Junlin. Bukankah kau hanya menginginkan uang? The film Aku was punya. translated and Di kartu ini, narrated by ada Anne 1 Media. juta. Tapi aku punya syarat. Kau lihat. Sepatuku. Kotor. Jilat sampai bersih. Dan 1 juta ini akan menjadi milikmu. Kakakku menyuruhmu berlutut. Kau tidak mengerti kan? Berlututlah. Kenyahlah. Kau berani memukulku ketika Tianjun pribadi tiba untuk menominasikan keluarga Yi kami. Itu akan menjadi akhirmu. Ingin nominasi. Baiklah. Rencana besar Kunlun bodoh seperti babi. Apa kau tahu? Apa yang kau lakukan? Tianjun bisa mengangkat yang biasa dengan 1 goresan menjadi seorang elit, dan juga dengan 1 goresan menurunkan seorang raja menjadi bandit yang jatuh. Kau benar-benar nekat merusak rencana Kunlun. Aku awalnya berniat mendukung keluarga Yinmu untuk menjadi pemimpin Jiangbei, lalu menggantikan 4 keluarga besar menjadi contoh bagi perusahaan Jiangbei. Tapi aku menemukan bahwa keluarga Yinmu bodoh seperti babi, luarnya megah, tapi busuk di dalam, dan sama sekali tidak pantas. Aku telah memutuskan untuk mencabut milik grup Junlin, saham yang terdaftar, mencabut, dan membersihkan keluarga Yinmu bersama dengan 4 keluarga besar, dan membersihkan Ye Junlin. Grup Junlin di bawah manajemen saya bisa menyeimbangkan seluruh Jiangbei. Di masa depan, bahkan mungkin menjadi oligopoli global.
serangga dari selokan bau. Itu saja. Hak apa yang kamu miliki? Ye Yaoyang, siapa yang tidak tahu bahwa grup Junlin itu karena keluarga Yamo dari tangan Junlin mencurinya? Beraninya kau begitu yakin bahwa Kunlun Tianjun menghargai bukan grup Junlin, tapi Junlin sendiri. Li Zaki, The saat film kamu was mengatakan itu, translated apakah and kamu sendiri narrated percaya by M Media. Kunlan Tianjun akan menghargai seorang penjahat terkenal? Aku tidak percaya. Suamiku, apakah aku harus percaya padamu saja? Siki. Terima kasih telah percaya padaku. Mendominasi Jiangbei, oligopoli global. Jika aku segera menghapus grup Junlin dari daftar, memadamkannya sejak awal, keluarga Yinmu mengamati di Jiangbi dan Jiangnan. Membual tanpa malu, hanya olehmu. Hanya aku. Dalam 3 menit, aku bisa mencabut grup Junlin. Kualifikasi pencatatan. Sungguh lelukon. Sekarang keluarga Yi kami tak tertandingi dan luar biasa. Tanpa ada yang bisa melampaui kami. Bahkan 4 keluarga besar harus menghindari ketajaman kami. Apa kau pantas? Tuan, 4 keluarga besar mengirim pesan ucapan selamat kepada grup Junlin. Katakanlah Anda ingin membeli setiap saham harga 50 kuadriliun, berinvestasi di grup Junlin. Semua orang mendengar itu dan melihat keluarga saya mengandalkan Kunlun Tianjun di atas dan Raja Harimau Beile di bawah. Bahkan 4 keluarga besar harus memperlakukan kami dengan hormat yang setinggi-tingginya. Saya, Yi Yaoyang, bisa dikatakan meremehkan semua pahlawan dan tak tertandingi sepanjang masa. Ye Junlin, kamu sudah siapkan posisi untuk berlutut dan meminta maaf padaku. 4 keluarga besar akan segera lenyap. Investasi mereka di grup Junlin hanyalah mereka. Itu hanyalah cara untuk mencari muka denganku. Adapun Jiang Shenghu, dia hanyalah bawahan di bawah perintahku. Tuan Ye, biarkan aku. Aku tidak hanya bisa berurusan dengan tahanan ini, tapi aku juga bisa membawa tambahan 100 miliar untuk membeli saham. Aku akan menyumbang 300 miliar. Aku, Yi Jiansen, telah berjuang separuh hidupku. Layaknya ikan mas emas jadi nageng, aku telah bangkit. Dengan satu panggilan, ratusan merespon. Ye Junlin, mengingat kau adalah milik grup Junlin, pemegang saham. Hari ini, kau berlutut, sujud di hadapan keluarga Ye kami, dan akui salahmu. Aku bisa mengampuni nyawa anjingmu. Ayah, jangan biarkan dia lolos kali ini. Dia sebenarnya baru saja berani menyentuhku. Aku ingin dia memotong lengannya sendiri. Zaiki, kau juga tahu kan? Sekarang Yi Junlin, orang ini hanyalah orang tidak berguna. Kau juga sudah melihat sifat aslinya kan? Ikutlah dengan ibu. Jangan menunggu sampai Tianjun yang asli datang sendiri dan kita semua ikut terlibat. Aku tidak akan pergi. Aku juga ingin bersama Junlin. Siki, bahkan jika seluruh dunia melawanku, selama kau di sisiku, aku tidak takut apapun. Jika ada yang bisa memberiku, bunuh dia. Aku akan izinkan dia beli saham segera di grup Junlin. Raja Harimau Beile, Jiang Shenghu datang. Panglima Legiun Harimau Ganas, Raja Harimau Beile Jiang Shenghu. Undangan hormat untuk Kunlun Tianjun. Untuk angkat pedang dan jadi kaisar. Apa? Kunlun Tianjun. Ada apa ini? Junlin, apakah kau benar-benar Kunlun Tianjun? Hal-hal ini, aku akan jelaskan padamu nanti. Menantu kita sebenarnya adalah Tianjun. Kalau begitu mulai sekarang, keluarga Li kita akan bangkit. Bukan begitu? Ya, ini luar biasa. Tianjun, mohon kembali bersamaku untuk dianugerahi dan memimpin komando dan memimpin 3 pasukan. Raja Harimau, kau salah pahamkan. Ini, orang ini, hanyalah orang buangan dari keluarga Yi kami. Itu saja. Kau bilang dia sampah. Itu benar. Dia mengetahui bahwa Tianjun menghargai keluarga Ye saya. Jadi dia mencoba meniru Tianjun untuk merebut grup Junlin. Ini sungguh keterlaluan dan memberontak. Para tidak berguna ini, mereka berani sekali memperlakukan Ye Junlin dengan penghinaan seperti itu. Sepertinya begitu, Ye Junlin enggan menunjukkan siapa dirinya. Sebelum aku sepenuhnya menggantikannya, aku akan tetap berpura-pura. Lebih baik mematuhinya. Raja Harimau, tindakan keluarga Ye, kau telah menyaksikan semuanya. Mereka semua bicara omong kosong. Junlin, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Kunlun Tianjun. Diam, Ye Junlin. Beraninya kau menyamar sebagai Tianjun, telah melakukan persiapan yang diperlukan. Raja Harimau, menurutku,
Kau tetap harus menurunkannya. Jangan sampai saat Tian Jun tiba, ia menyalahkanmu. Kau juga akan menghadapi konsekuensi berat. Apa kau mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Raja Harimau, kau Demi, sampah Tian Jun penipu ini. Kau memukulku. Kalian anggota keluarga Ye. Dikenal karena tindakan tercela kalian dan metode tak bermoral. Reputasi buruk kalian mendahului kalian. Seluruh Jiangbei, siapa yang tidak tahu bahwa grup Junlin ini diakuisisi olehmu dari tangan Ye Junlin melalui penipuan. Jangan bilang aku memukulmu. Jika aku memukulmu, lalu kenapa? Raja Harimau, tindakan keluarga Ye. Kau telah menyaksikan semuanya. Kali ini, aku ingin memintamu untuk menegakkan keadilan bagi Junlin dan memimpin keadilan untuk memastikan keadilan ditegakkan. Aku, Raja Harimau Bailey, mewakili gerbang naga Dacia. Martabat raja tidak boleh dinodai. Tekadku kuat untuk menegakkan hukum, tidak memihak dan jujur. Keluarga Ye kalian, dengan fitnah dan tuduhan keji seperti itu, benar-benar tidak menghormati Tian Jun. Apa kau bilang? Kau berniat membela orang ini, Ye Junlin, untuk mendukungnya. Jika aku bilangnya, apa kalian anggota keluarga Ye berani menjadi musuhku? Jika begitu, maka kau, Raja Harimau, secara langsung menantang keluarga Ye-ku. Kurasa, kau salah paham satu hal. Aku, Ye Junlin, tidak pernah membutuhkan siapapun untuk membelaku. Karena keadilan akan selalu di sisiku. Saya membenci yang disebut keadilan. Tidak bisa menekan otoritas Kunlun, juga tidak bisa menandingi kekuatan Tian Jun. Siapapun itu, mereka yang menghalangi keluarga Ye saya untuk bangkit menuju kemakmuran. Seperti belalang yang coba hentikan kereta, menggali kuburan mereka sendiri. Dan itu termasuk kamu, Jiang Shenghu. Yi Yaoyang, tanganmu, apa kau tidak menginginkannya lagi, Jiang Shenghu? Jangan kira, aku tidak tahu skema kecilmu. Bukankah kamu hanya takut Tian Jun bakal dukung keluarga Ye saya untuk menjadi raja baru Jiangbei, sehingga menggoyahkan posisimu di antara rakyat? Oleh karena itu, kamu bersekongkol dengan orang ini untuk mengatur semua ini. Apakah itu membuatmu lupa? Keluarga Ye saya bukanlah kesemek lunak. Wawasan yang begitu mendalam. Aku benar-benar sangat diuntungkan. Kalau begitu hari ini, aku akan memberimu tahu. Aku, Ye Junlin, mampu menjadikan yang asing pemimpin. Bisa mengubah menjadi pemenang atau musuh yang kalah. The film was Omong kosong tak tahu malu. translated and Berkat anugerah narrated Tian by Jun. M Media. Di bawah langit ini, siapa berani sentuh keluarga Ye-ku yang sudah lama berada di bawah Tian Jun? Raja Harimau Bailey, kamu, atau didukung oleh 4 jenderal naga, 4 keluarga besar. Menurut pendapat saya, tidak ada di antara kalian yang memiliki kualifikasi ini. Apakah Yao yang ini gila? Dia bahkan berani menyinggung Raja Harimau. Bagaimana jika Raja Harimau marah? Sekejap saja, Raja Harimau bisa musnahkan keluarganya. Oh tidak, ini buruk. Pengetahuan wanita. Keluarga Yi saat ini mengandalkan Tian Jun. Kesempatan memperoleh kekuasaan sekarang sangat jarang. Lihatlah kekuatannya. Dia pasti bisa bersaing dengan Raja Harimau. Kau benar-benar sombong tiada tara. Kau belum mencapai kesuksesan atau ketenaran. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa memegang kekuatan sebesar itu dan mendominasi Jiangbei? Atas dasar apa? Karena saya sekarang Raja baru Bijian dengan kekuatan tak tertandingi. Di bawah langit ini, siapa yang bisa melakukan apapun padaku? Jiang Shenghu, saya menyarankanmu, jangan ikut campur. Hari ini, Ye Junlin pasti kehilangan nyawamu. Benarkah? Yi Yaoyang, hari ini, kaulah yang seharusnya Raja Harimau. Jika kau berani menyentuh putraku, aku akan melaporkan ini secara pribadi kepada Yang Mulia Surgawi. Aku khawatir nanti posisimu tidak akan aman. Raja Harimau, untuk penjahat terkenal seperti itu, apakah benar-benar sepadan bagimu untuk berselisih dengan keluarga saya? Agaknya ini adalah yang didedikasikan untuk Tian Jun. Pedang penekan dunia kan? Jiang Shenghu, kamu mengambil pedang Tian Jun untuk menjatuhkan orang-orang Tian Jun. Jika masalah ini, jika Tian Jun tahu dan menjadi murka, menurutmu dia tidak akan berurusan denganmu, kucing kecil? Yi Yaoyang, kesabaranku ada batasnya. Ayo, aku tidak ada seorang pun di sini untuk menghentikanmu. Ayo, Raja Harimau, hanya demi seekor anjing tak berguna untuk merusak separuh kejayaan hidupmu. Itu akan menjadi kerugian yang terlalu besar, bukan? Aku menasihatimu untuk berpikir 2 kali sebelum bertindak. Jangan sampai pada saat itu malapetaka menimpamu. Kau. Yang disebut pedang penekan dunia, membunuh semua iblis dan kejahatan.
menghilangkan ketidakadilan di dunia. Keluarga Yenmu, jika kau masih tetap keras kepala, aku bisa menjamin bahwa Kunlun Tianjun pasti akan membunuh kalian semua. Ye Junlin, ini adalah petunjuk bagiku. Rencana susah payahku sudah lama dibuat untuk membantu Jiang Tian yang naik ke tampuk kekuasaan dan membuat Ye Junlin melepaskan kekuasaan aslinya demi tujuan besarku yang abadi. Aku akan menahannya sekali lagi. Yi Junlin, aku tidak menyangka. Di permukaan kamu terlihat seperti seorang pria terhormat. Namun diam-diam, kamu menghasut Raja Harimau untuk bertindak melawan Youyang. Betapa munafiknya, Raja Harimau. Jika kamu digunakan oleh Yi Junlin, aku takut kamu akan menjadi seluruh Jingbei bahan tertawaan. Perintah yang kuterima adalah agar Tianjun mengayunkan pedang dan menganugerahkan gelar kaisar. Karena Tianjun tidak ada di sini hari ini. Tidak pantas bagiku untuk berlama-lama juga. Selamat tinggal. Raja Harimau, jangan pergi. Liza Qi, apakah kau tidak membutuhkan jaringan lagi? Bahkan Raja Harimau Beili tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Ye. Aku masih ingin berada di pihak Yi Junlin. Ibu, jika aku tidak lagi mendukungnya, maka tidak ada seorang pun di seluruh Jiangbei yang akan mendukungnya lagi. Gadis bodoh, apa kau mencoba membuatku marah? Siki, tidak apa-apa. Mengingat kebaikan keluarga Ye yang telah membesarku, aku memberimu batas waktu 1 bulan. Setiap orang harus datang sendiri di hadapanku dan berlutut selama 3 hari 2 malam untuk bertobat atas dosa-dosamu. Ingat, ini untuk semua orang di keluarga Yenmu. Jika tidak, aku jamin bahwa keluarga Yenmu akan lenyap dari dunia ini. Ye Junlin, kamu benar-benar seseorang yang belum menangis sebelum melihat kematian. Sekarang, keluarga Yeku juga setara dengan Jiang Shanghu, keberadaan yang setara di Jiangbei. Aku tak tertandingi. Siapapun yang bisa membantuku membunuhnya, aku akan membiarkan mereka berinvestasi di grup Junlin. Apa yang kau lakukan? Persahabatan kita sangat dalam, jadi kau harus memberikan kesempatan untuk kenaikan pesat ini kepadaku. Biarkan aku yang menyembelih orang ini. Semuanya, jangan terburu-buru. Kesempatan bagi keluarga Ye kita untuk membersihkan rumah. Setiap orang punya kesempatan. 3 menit sudah habis. Grup Junlin juga harus dihapus dari daftar. Darurat, Junlin keluar dari bursa. Apa? Apal, grup Junlin, kualifikasi pencatatan, ternyata dibatalkan oleh mereka. Mustahil. 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 Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah orang itu benar-benar memprediksinya dengan benar? Mungkinkah dia tahu beberapa informasi orang dalam? Tapi grup Junlin jelas dihargai oleh Tianjun. Ini ajaib, menantuku luar biasa. Dia sebenarnya membuat grup Junlin di listing. Ya Tuhan, Li Tua, kita tidak mengatakan apapun di antara kita untuk menyinggung perasaannya kan? Tidak, Ziki. Kau harus merebut Junlin, ikan besar ini. Meskipun dia bukan Tianjun, maka dia bukan orang biasa. Jalan keluarga Li kami menuju kebangkitan. Semua bergantung padamu. Junlin, aku selalu percaya, kau tidak biasa-biasa saja. Kau benar-benar melakukannya. Karena kau sudah melakukannya, kau harus melangkah lebih jauh dan mengambil alih grup Junlin dalam satu serangan. Siki, aku tahu, kau ingin aku berjuang untuk lebih banyak kebanggaan. Tapi grup Junlin sudah tercemar. Aku lebih cenderung untuk membiarkannya hancur. Lebih baik hancur seperti Geo daripada utuh seperti Genten. Apa yang membuatmu begitu sombong? Belum lagi masalah ini, mungkin hanya kesalahpahaman. Bahkan jika grup Junlin dihapus dari daftar, selama Kunlun Tianjun mendukung keluarga Yi kami, maka keluarga Yi kami di Jiangbei akan tetap mengalahkan semua pahlawan dan duduk kokoh selama satu era. Bodoh dan tidak tahu malu. Keluarga Yenmu tidak pantas menerima kebaikan Kunlun Tianjun. Kebaikan. Cukup, apakah keluarga Yi kami layak atau tidak? Bukan untuk kamu, anjing liar, menilai dengan kata-kata kosong. Penghapusan grup Junlin dari daftar adalah buktinya. Siapa yang berani berbicara begitu lancang? Berani membuat grup Junlin dihapus dari daftar? 4 keluarga besar kami, di bawah instruksi Kunlun Tianjun, telah datang untuk berinvestasi di grup Junlin. Siapa tadi yang berbicara sembarangan di sini dan berani tidak menghormati keluarga Ye? Para kepala keluarga yang terhormat, orang inilah yang keterlaluan. Saya curiga dia memalsukan nama yang mulia langit untuk membatalkan kuota pencatatan grup kami. Dibatalkan. Ye Junlin, selama Anda memiliki dukungan kuat dari 4 kepala keluarga, Anda habis sudah. Baru hari ini, aku menyadari
Betapa bodohnya keluarga Ye. Apa yang bisa dilakukan oleh 4 keluarga besar menghasut? Diam. Kepala keluarga Ye, tidak perlu khawatir. Saya sudah menyelidiki dengan saksama. Grup Junlin gagal terdaftar karena sepenuhnya terpengaruh oleh pengaruh konsorsium ibu kota kekaisaran. Seperti kata pepatah, pohon yang menonjol di hutan akan dirobohkan oleh angin. Namun, dengan kehadiran 4 keluarga besar kami pasti akan menopang bangunan yang runtuh dan membalikan keadaan, memungkinkan grup Junlin untuk berhasil terdaftar dan berkembang pesat. Seorang bangsawan tidak berdiri di bawah tembok yang rapuh. Jika tidak, rumah besar itu akan runtuh menimpamu. Gelombang dahsyat melonjak ke langit, meninggalkanmu tanpa tempat untuk dikuburkan. Hanya kamu, sombong dan bodoh, 4 kepala keluarga, untuk bisa membantu keluarga Yeku. Saya, Yi Yao yang sangat senang usai urusan dengan si tak berguna ini. Yao yang pasti akan di hadapan Tianjun. Untuk keempat kepala keluarga, mengucapkan beberapa kata baik. Karena Patriark Ye sudah berkata demikian, maka 4 keluarga besar kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk berbagi kekhawatiran Presiden Ye. Pengawal, tangkap orang ini, seret dia keluar, dan cincang dia sampai hancur. Jangan bergerak, tidak ada yang diizinkan bergerak. Siapa Anda? Berani sekali Anda melawan 4 keluarga kami. Aku istri Yah Junlin. Jika kau berani menyakitinya, aku akan segera memanggil polisi. Aku tidak percaya bahwa Jiang Bei tidak punya hukum. Hukum? Kami, 4 keluarga besar, adalah hukum. Belum lagi 4 keluarga besar kami, didukung oleh 4 jenderal naga, tanpa kekhawatiran sama sekali. Bahkan jika Anda benar-benar memanggil polisi, menurut Anda, Biro Keamanan Publik akan merusak hubungan dengan 4 keluarga besar kami, hanya demi orang seperti Anda. Kau bisa coba. Junlin, Set Yiki, kau baik-baik saja. aku baik-baik saja. Ye Junlie, kamu benar-benar punya nyali beruang dan macan tutul. Kamu telah menyinggung semua tokoh kuat di Jiang Bei, bahkan jika kamu adalah Raja Langit hari ini. Kamu tidak akan lolos dari malapetaka ini, anak yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Anda berani menyentuh saya. Hari ini saya akan menguliti Anda hidup-hidup dan mencabut tulang-tulang Anda. Sepertinya, memberimu 7 hari terlalu lama. Membuatmu lupa posisimu. Anda. Siapa Anda? Bagaimana Anda tahu tentang batas waktu 7 hari? Sepertinya Anda seorang seniman bela diri. Memangnya kenapa? Hari ini saya akan memberitahu Anda. Di antara semua hal di bawah langit, hanya kekuasaan yang bisa menjadi yang tertinggi. Perbedaan kelas antara atasan dan bawahan tidak bisa diatasi. Hanya dengan kekuatan. Apakah kekuasaan itu diwariskan sejak lahir? Hari ini aku akan memberimu tahu bahwa dengan satu pukulan dari Ye Junlin, aku bisa mengguncang kelas apapun. Ye Junlin, beraninya Anda. Anda benar-benar berani menyerang Patriark Sur. Tidakkah Anda tahu metode 4 keluarga besar? Cara mereka melakukan sesuatu, tentu saja aku tahu. Menindas yang baik. Memangsa rakyat jelata. Karena kamu tahu. Mengapa kamu tidak cepat berlutut? Belum lagi kamu. Bahkan Li Ziqi. Aku juga tidak akan melepaskannya. Aku pasti akan mencari 100, 200 orang. Mempermalukannya di depanmu. Ye Yaoyang, kau benar-benar menjijikan. Bagaimana kalau aku pergi dulu? Aku paling benci ketika orang lain mengancam orang yang kucintai. Karena satu kalimat darimu itu, batas waktu yang kuberikan pada keluarga Ye akan dikurangi 15 hari lagi. Anda benar-benar berpikir Anda hebat, bukan? Jika hari ini saya tidak membuat Anda mati di tempat, saya bersumpah saya bukan laki-laki. Kakak ketiga, apakah Anda lupa batas waktu 7 hari itu? Katakan padaku, siapa sebenarnya Anda? Mengapa Anda tahu tentang batas waktu 7 hari itu? Itu Wah, katakan padaku, apakah menantu kita memahami beberapa pengaruh atas 4 keluarga besar? Apakah itu sebabnya dia begitu percaya diri? Istri, menurutku apa yang kamu katakan masuk akal. Mari kita tunggu dan lihat saja. Kau tidak pantas mengetahui identitasku. Legiun Harimau Ganas, Divisi 8, Brigade 5. Yan Ye memberi hormat pada Kun Lantianjun. Nona Yan, apa yang kau katakan? Kau bilang sampah ini adalah Kun Lantianjun. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tidak heran Raja Harimau tidak berani menyerang Anda. Apakah Anda benar-benar Kun Lun Tianjun? Junlin, sebenarnya apa yang terjadi? Terlalu banyak kejutan hari ini.
Siki, kau hanya perlu tahu bahwa aku akan melindungimu selamanya. Itu sudah cukup. Kalian para pecundang, bagaimana kalian menjaga Xiaoya? Cepat bawa dia kembali. Nona Yan, bicaralah. Apakah orang ini benar-benar Kun Lan Tianjun? Karena hormatmu pada Kun Lan Tianjun, maka tunjukkan sikap yang pantas. Junlin, aku tahu aku salah. Mengenai masalah menjebakmu waktu itu semua dipaksakan kepadaku oleh keluarga Ye. Aku tidak bersalah. Karena kau melakukannya. Kau tak layak bilang tak bersalah. The film was translated omong and kosong apa yang kau narrated by ucapkan? M Bukan Media. begitu. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat bawa Xiaoya kembali. Aku adalah Kun Lan Tianjun. Aku memberi 4 keluarga besarmu 7 hari. Jika tidak, aku akan. Patriark Yao, Nona Yan ini. Masalah ini sulit untuk dibicarakan. Ye Junlin, beraninya kau mempermainkan kami. Nona Yan baik-baik saja. Barusan, kau pasti menjebaknya. Dan menipunya untuk mengidentifikasimu. Sebagai Kun Lan Tianjun, biarkan kamu meminjam kekuatan. Dan menipu dunia dengan reputasi palsu. Dosa-dosanya berat, tak termaafkan oleh langit. Aku hanya melumpuhkan pikirannya. Aku masih menunjukkan belas kasihan padanya. Adapun orang lain yang dosanya berat, kematian tidak cukup untuk menebus dosa. Itu keterlaluan. Kau menunjukkan belas kasihan. Kau benar-benar berpikir kau adalah Kun Lun Tianjun. Aku tidak pernah bilang tidak. Cukup. Kau tutup mulutmu. Jangan percaya hanya dari Xiaoya. Tentang batas waktu 7 hari. Kau bisa bicara omong kosong di sini. Meskipun Tianjun memiliki beberapa kesalahpahaman tentang 4 keluarga besar kami dengan 4 jenderal naga menengahi. Paling cuma rugi sedikit agar selamat. Tapi kau tidak akan memiliki tempat pemakaman. Tepat sekali terlebih lagi, kau bocah. Benar-benar berani secara terbuka menyatakan bahwa grup Junlin harus delisting. Kau secara terang-terangan menantang otoritas Tianjun. 4 keluarga besar kami. Menjatuhkanmu juga bisa dianggap sebagai penebusan kepada Tianjun. Apakah putramu tidak muncul dalam mimpimu untuk beritahu akibat melawanku? Apel, Junlin, apa yang kau lakukan? tanganku tangkap dia. Sungguh, seperti ayah, seperti anak. Bahkan tangisan mereka sangat mirip. Benar-benar tidak berguna. Naga Azur, tidak perlu menyelidiki lebih lanjut. Aku ingin kau datang ke sini sekarang juga. Dan melumpuhkan 4 keluarga besar. Kau benar-benar kurang ajar. Tidak hanya kau menyerang 4 keluarga besar kami, tapi kau bahkan berani tidak hormat kepada Jenderal Naga Azur. Seseorang, kemarilah dan bunuh dia. Junlin, hati-hati. Cepat lepaskan. Kalau tidak, aku akan menghabisinya. Siki, jangan bergerak. Aku di sini. Kau diam. Ye Junlin, benar. Jika kau tidak ingin sesuatu terjadi pada wanita ini, maka segera lepaskan Patriark Chen dan berlutut di hadapan kami untuk meminta maaf. Tahukah kau, apa konsekuensi dari mengancamku? Mengancam anjing liar. Konsekuensi apa yang mungkin terjadi? Ye Junlin, kamu seharusnya tidak kembali ke Jiangbei. Kamu seharusnya tidak sendirian menentang 4 keluarga besar dan keluarga Ye. Berlututlah. Junlin, jangan berlutut. Putriku, jangan bodoh. Ye Junlin, aku hanya punya 1 putri berharga ini. Bagaimanapun, kau seorang kriminal dan kau tidak punya martabat. Berlutut saja. Ye Junlin, jika sesuatu terjadi pada putriku, aku akan menggali kuburanmu. Sombong dan angkuh, lancam dan congkak. Menyinggung kami, keluarga Ye. Berarti setiap orang berhak menghukummu. Setelah kau dibereskan, aku akan membiarkan putraku menjaga wanita ini dengan baik. Sekarang, berlututlah di hadapanku. Anjing yang tidak patuh bisa dilatih dan dipelihara, tapi anjing yang menggigit harus langsung dipukul. Lakukan. Berlututlah di hadapanku. Berlutut. Berlutut. Alih-alih menghina dan menindasku, kau seharusnya menghormatiku, takut padaku, dan gentar padaku. Moralitas telah merosot. Di era yang kacau, pedang emas Kunlun harus The digunakan film was untuk membunuh semua translated iblis dan and monster. narrated by Legiun Naga. 4 jenderal naga telah tiba. Bagaimana mereka? Di bawah Tianjun. 4 jenderal naga. Jadi Tianjun akan segera tiba.
Ketika nama seseorang ada di daftar emas, sebuah visi melonjak menuju ketenaran. Sepertinya kali ini, keluarga Yeku benar-benar akan melambung lurus ke langit ke-9. Jenderal Naga Azur, bolehkah saya bertanya, di mana Tianjun? Kami dengan rendah hati menunggu. Nyah. Tianjun memberimu waktu 1 minggu untuk menebus dosa dan berbuat baik, tapi kau bertindak kasar di tempat umum. Ini sungguh sangat bodoh. Sekarang, atas nama Tianjun, aku memegang pedang militer Kunlan untuk membantai semua kejahatan. 4 keluarga besar, tunduk dan terima eksekusi. Ada apa ini? Mungkinkah Ye Junlin menemukan 4 jenderal naga ini? Tidak mungkin pasti. 4 keluarga besar penuh dosa. Itulah sebabnya mereka menarik 4 jenderal naga turun demi keadilan. Siki, kau baik-baik saja. Kami telah dizalimi. Jenderal Naga Azur, si tidak berguna ini, berani membuat masalah di keluarga Ye, dan tidak menghormati Kunlun Tianjun. Kami menjunjung tinggi keagungan Kunlun. Jenderal Naga Azur, tak percaya kami? Silakan tanya mereka. Keluarga Ye dan semua tamu yang hadir bisa bersaksi untuk kami. Hei, Li Tua. 4 jenderal naga ini tidak mungkin dipanggil oleh menantu kita kan? Mungkin saja. Siki, apakah sakit? Itu sakit. Aku hampir kehilangan nyawaku, tapi kau masih berani menyangkal. Noda darah di leher Siki. Bukti jelas bahwa kau takkan pernah bisa menghapusnya seumur hidupmu. Kau bajingan kejam, berhenti memfitnah orang lain. Semua perbuatan tidak benar. Tianjun sepenuhnya menyadari. Hentikan sofismu. Jangan takut, mereka adalah penjahat keji. Kematian mereka pantas didapatkan. Tianjun, ampuni hidup kami. Tianjun, ampuni hidup kami. Jenderal Naga Biru, kami salah. Kami tahu kami salah. Tolong ampuni hidup kami. Di mana Tianjun sekarang? Segera aku tunduk dan akui dosaku padanya. Jenderal Naga Biru, aku ingin bertemu Tianjun. Aku ingin bertemu Tianjun. Kamu ingin bertemu Tianjun. Kamu tidak layak. Sekarang keluar. Siki, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Jika ada yang berniat lukai kamu lagi, aku pasti akan menghancurkan mereka. Ayo pergi. Ye Junlim, berhenti. 4 keluarga besar sudah tiada. Tapi perhitungan kita belum selesai. Kalian semua ingat ini. Waktu yang kuberikan kepada keluarga Ye hanya setengah bulan. Ye Junlin, Yeo Yang, apa yang sedang kamu coba lakukan? Ingin bergabung dengan 4 keluarga besar. Tuan Naga S, ini salah paham. Salah paham. Yeo Yang ini, melihatmu menghilangkan bahaya bagi rakyat, aku ingin menawarkanmu bersulang. Tidak perlu. Urusan penting kami belum selesai. Kapan Tianjun Naga Azur akan tiba? Tianjun sudah ada di sini, tapi kemudian pergi, karena dia bilang keluarga Yimu adalah sekumpulan idiot. Sama sekali tidak layak. Apel, Tianjun pasti baru saja melihat orang itu mengamuk di sini. Dia pasti berpikir keluarga Ye kita tak cukup hormat padanya. Itulah sebabnya dia marah dan pergi. Ye Junlin, bahwa keluarga Ye kita sekarang seperti ini, itu semua salahmu. Aku akan mencabikmu jadi ribuan keping. Junlin, katakan yang sebenarnya pada ibu. Apa latar belakangmu sebenarnya? Mengapa Raja Harimau membela kamu? Apakah kamu punya sesuatu untuk melawannya? Ya Junlin, cepat beritahu kami dengan benar. Keluarga Li kita, hanya kau yang bisa bawa kehormatan. Ibu dan ayah, sejujurnya padamu, aku adalah Kunlun Tianjun. Pengaruh Jiang The Shenghu film was juga ada di translated tanganku. and narrated by M Media. Ada apa? Aku percaya padamu. Apapun yang kau katakan, aku akan percaya. Bahkan jika kau bilang kau adalah Raja Langit, atau bahwa kau adalah Buddha Tathagata, aku akan percaya semuanya. Siki, aku benar-benar Kunlun Tianjun. Aku percaya padamu. Aku tidak bilang, aku tidak percaya padamu. Baiklah, baiklah, hanya kamu yang percaya padanya. Aku pikir keluarga Li kita telah menemukan harta karun. Bukankah itu seperti yang dikatakan keluarga Ye, meminjam gengsi dari orang lain? Dia bukan apa-apa. Ibu, apa yang kau katakan? Apa yang salah dikatakan ibumu? Sekarang bagus. Malam ini, kakekmu ada di Jinhao Hotel, mengadakan jamuan ulang tahun.
keluarga Li kita tidak akan mendapatkan perlakuan baik lagi. Junlin, jangan pedulikan mereka. Ayah dan ibuku memang seperti itu. Perjamuan ulang tahun kakek akan segera dimulai. Ayo, aku akan mengantarmu berganti pakaian. Beres. Translated and narrated by M Media. Kamu kembali secepat ini. Apakah kamu diusir? Hei ibu. Baiklah, baiklah. Semua omong kosongmu. Telingaku sudah kapalan mendengarnya. Hanya mereka. Idu, berhenti bicara. Junlin adalah suamiku. Aku istrinya. Ayah, bukan berarti aku mengguruimu. Apa yang kamu bicarakan? Dan kamu masih berani tertawa. Kamu masih berani tertawa. Aku bicara tentang kamu. Industri konstruksi. Apakah itu tempat yang bisa kamu datangi? Kamu benar-benar menyerah sepenuhnya. Keluarga Li tua kita. Reputasinya telah hancur total olehmu. Pergi cuci buah untukku. Sepertinya, proyek taman ekologi ini ternyata tidak terlalu menarik. Waktunya mencuci apel. Jangan pergi. Li tua, lihat cepat. Junlin mengamankan proyek ini. Keluarga Li kita melambung ke langit. Cepat, panggil menantuku kemari. Menantung cepat, kemari, duduk. Aku akan mencucikan apel untukmu. Duduk. Untuk apa kalian masih berdiri di sini? Tidakkah kalian akan cepat pergi memasak? Benar. Cepat pergi. Cepat. Siki, kau sungguh cantik. Apa yang ingin kamu lakukan? Junlin, apelnya sudah dicuci. Aku tidak melihat apa-apa. Lanjutkan. Ini semua salahmu, aku sangat malu. Aku tidak melihat apa-apa. Li tua, ada apa? Bukan apa-apa. Cepat kembali. Bukankah kamu menyuruhku melakukannya? Kembali dan masak. Cepat pergi. Siki, sekarang hanya kita berdua yang tersisa. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, itu. Aku menginginkanmu. Raja Harimau, apa yang terjadi tadi hanyalah kesalahpahaman. Keluarga Ye Anda. Bukankah Anda mengatakan hal seperti itu? Mengatakan Anda akan menyembelih kucing kecil ini. Raja Harimau, itu kesalahan keluarga Yi kami. Selama Anda tidak. Semua orang di keluarga Yi kami, 30 orang, akan melayani Anda seperti sapi dan kuda, mendaki gunung pisau, dan turun ke lautan api tanpa ragu. Benarkah? Kalau begitu saya ingin keluarga Ye Anda. Untuk menyingkirkan Ye Junlin, apapun yang saya suruh Anda lakukan, Anda akan lakukan. Saya akan menyediakan keluarga Ye Anda dengan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja dan hak istimewa. Tapi ingat, jika kau berani membongkar rahasiaku, keluarga Ye pasti akan mati. Mengerti? Keluar. Terima kasih, Raja Harimau, atas kemurahan hati Anda. Raja Harimau, Li Tianhao dari keluarga Li berkata, dia punya urusan penting dan ingin bertemu Anda. Li Tianhao, biarkan dia masuk. Masuk. Raja Harimau. Tianhao, kau masih punya nyali datang menemuiku. Raja Harimau, keluarga Li saya bersedia menyingkirkan orang ini, Ye Junlin, untuk Anda. Akan kuberitahu rahasia besar. Aku juga punya pengaruh atas Jiang Shenghu. Tapi, bahkan pengaruh 4 jenderal naga. Dia tidak akan berani melakukan apapun. Bagus. Sangat bagus. The film Langit was benar-benar translated membantuku. And narrated by M Media. Junlin, kamu tidak tahu cara lebih lembut. Kalau begitu kali ini, aku akan lebih lembut. Kamu masih belum puas. Tianjun, Halo, Yi Jiansen dan Li Tianhao masing-masing pergi ke kantor Jiang Xianghu. Bawahanmu curiga dia memiliki niat buruk. Sepertinya dia ingin memberontak. baiklah, aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Aku punya urusan penting harus diselesaikan sekarang.
Junlin, kamu sangat menyebalkan. Bagaimanapun, aku milikmu sekarang. Jika kamu ada urusan, uruslah dulu. Kebetulan ada sesuatu juga di lokasi konstruksi. Ikutlah denganku untuk melihatnya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tianjun, Jian Xianghu, saat ini terus-menerus melakukan gerakan kecil. Legiun Harimau Ganas yang dia pimpin, memperluas pasukan menjadi 500.000, dengan potensi untuk mengepung Legiun Kunlan. Dia juga sudah mengganti resimen penjaga Raja Naga. Semuanya dengan orang-orangnya sendiri. Ambisi serigalanya terlihat jelas. Aku sudah lama pensiun dari dinas militer, dan untuk saat ini, aku tidak ingin berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan ini. Itulah mengapa aku membiarkan Jiang Shenghu. Tapi Raja Naga beri kebaikan dan penghargaan padaku. Jiang Shenghu sudah melampaui batas kesabaranku. Kalau begitu aku pakai rencana sendiri lawan dia. Tianjun, maksudmu? Diam-diam ganti orang di resimen penjaga. Sebarkan berita. Ketika Tianxuan Internasional resmi selesai, aku akan mengadakan perjamuan pendirian. Mengundang semua tokoh terkemuka dari Jianbei. Pada saat itu, Jiang Shenghu pasti akan bergerak. Dimengerti, tuanku. Halo, Junlin, cepat datang ke lokasi konstruksi. Aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. apa? Aku akan segera ke sana. Aku sudah lama dengar nama besar Master Jiu. Di Wenlong. Sekarang setelah aku melihatmu, kau benar-benar memiliki semangat kepahlawanan dan memancarkan dominasi. Uang muka 50 juta ini dariku, Xiang Song, sebagai tanda hormat untukmu, Master Jiu. Setelah masalah ini selesai, aku, Xiang Song, pasti akan secara pribadi menyerahkan pembayaran akhir 50 juta. Jangan khawatir, Xiang Song, lihat itu. Itu adalah saudaraku Lang Dao. Lendang. Dia telah mengikutiku melewati suka dan duka, dan sudah aktif di dunia persilatan bertahun-tahun. Dia pernah mengandalkan sebuah kapak untuk menebas lebih dari 100 orang. Sejak saat itu juga, namaku, Master Jiu, berjema di seluruh dunia persilatan. Dengan Master Jiu yang bertindak, yakinlah, proyek Leiziki pasti akan gagal. Kalau begitu aku tunggu kabar baikmu, Master Jiu. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku permisi dulu. Apakah ini tanahmu? Beraninya kau memulai pembangunan? Jika tidak mau keluar. Saudara-saudara, hancurkan. Berhenti. Aku adalah penanggung jawab proyek ini. Li Siki, apa yang kamu lakukan? Kau Li Zike, Presiden Li, ganti rugi pembongkaran yang Anda berikan salah. Ini adalah jual beli paksa. Kau telah menipu penduduk desa kami. Bayar kami 10 miliar sebagai ganti rugi, atau kami akan merobohkan tempat ini. Permisi, fakta bahwa kita bisa mengembangkan area ini adalah dengan persetujuan tim proyek. Jika kamu ada masalah dengan kompensasi pembongkaran, silakan pergi ke Kementerian Konstruksi. Sekarang, segera tinggalkan tempat ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Berani mengancam saudaraku Dao. Sepertinya tidak ada cara untuk membicarakannya. Kau berani menyentuh wanitaku. Apa kau bosan hidup? Benarkah? Bermain-main di depan kakak Dao. Rutinitas pahlawan menyelamatkan wanita ini. Kau punya nyali juga. Aku baik-baik saja, Junlin. Lokasi konstruksi terlalu berantakan. Aku takut pakaianmu kotor. Kalian semua, antar Set Jiki pulang dengan aman. Tidak. Junlin, aku tidak akan pergi. Junlin, Junlin. Aku bicara padamu. Apa kau tuli? Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Tidak banyak. Kau ilegal menduduki tanah desa. Bayar 10 miliar sebagai ganti rugi. Dan minta maaf kepada saudara-saudaraku. Atau tinggalkan nyawamu di sini. Kau tidak memenuhi syarat untuk menuntut uang. Kau bahkan tidak pantas mengambil nyawa. Layak atau tidak? Layak atau tidak? Kau harus bertanya padaku. Kapak-kapak ini yang akan memutuskan. Sepertinya kau datang dengan persiapan. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Apakah keluarga Ying atau keluarga Li? Karena kau ingin tahu. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Raja neraka yang mengutusku. Kapak-kapak telah berbicara. Tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dan orang-orang bahkan lebih tidak berguna. Cepat, katakan siapa pengirim kalian.
Nat, kau berani menyentuhku. Apa kau tahu Kakak Dao? Lingkaran apa yang aku geluti? Saudara-saudara, tebas dia. Kau tak akan menangis sebelum melihat peti mati. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Nat, kau berani macam-macam denganku. Kakakku berasal dari Jiang Beidao, terkenal. Tangan hitam berdarah besi, Master Jiu Wenlong. Aku memperingatkanmu, jika kau berani menyentuhku, Master Jiu pasti memusnahkan keluargamu, dan membuatmu bayar nyawa. Aku mengagumimu, mulutmu tanggul. Kuharap tulangmu juga begitu. Aku akan bicara, aku akan bicara. Ya. Aku pikir kau telah memakan hati harimau dan empedu macan tutul. Tuan Jiu, anak ini sangat sombong. Aku baru saja menyebut namamu, tapi dia tidak tahu diri. Mengatakan dia belum pernah mendengarnya. Jiu Wenlong apa? Aku pikir dia benar-benar bosan hidup. Apa aku baru saja mengatakan itu? Tapi apa yang kau katakan juga benar. Di hadapanku, Ye Junlin. Jika kau naga, kau harus melingkar. Jika kau harimau, kau harus berbaring untukku. Adapun cacing, aku bisa saja menginjaknya. Aku sudah melihat orang berlagak kuat, tapi aku tak pernah lihat orang sehebat kamu. Lepaskan saudaraku. Kalau tidak, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu dan istrimu yang cantik. Aku akan mempermainkannya sampai dia ingin mati. Tanganku. Hei Master Jiu. Master Jiu, dia benar-benar berani tepat di depan. Anda melumpuhkan tanganku. Cepat, tangkap dia. Balaskan dendamku. Bukankah kau menyuruhku melepaskan? Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan. Bocah tengik. Apa kau tahu? Seluruh kota barat, ini semua di bawah perlindungan Jiu Wenlong. Bahkan 4 keluarga besar dan kamar dagang Green Pathway. Jika mereka ingin kerja di sini, mereka harus berhubungan baik denganku. Dan kau hanya songgok sampah, tanpa kekuatan atau pengaruh. Berani mengincar proyek ini. Kau cari masalah di tempat yang salah. Pergi, cari mereka. 4 keluarga besar. Kamar dagang Grand Petrol. Apakah mereka sesuatu yang layak disebut? Sama sekali. Sampai kau perlu menyebut mereka. Untuk bertingkah misterius. Kau cukup sombong, bocah. Tapi hari ini kau bertemu dengan Master Jiu. Lawan tangguh sepertiku. Begitukah? Kakak, ada penembak jitu. Penembak jitu. Kita bertemu lawan tangguh. Untuk apa kau panik? Aku, Master Jiu, sudah berkeliaran di dunia bawah selama bertahun-tahun. Situasi besar macam apa yang belum pernah kulihat. Kau bocah, mengeluarkan beberapa mainan laser rusak, mencoba menakutiku. Mainan laser. Jiu Wenlong kan? Kau memang berpengalaman dan pintar. Sungguh pantas menjadi tokoh bawah tanah Jiangbi yang terkenal. Tangan hitam berdarah besi. Sekarang kau tahu betapa hebatnya Master Jiu, bukan? Sekarang cepat pergi dan menyingkir. Ketika aku, Master Jiu, melakukan sesuatu, aku selalu berbicara dengan akal sehat. Dan aku tidak pernah bertindak ekstrem. Hari ini, kau bayar dulu 10 miliar sebagai ganti rugi. Lalu potong salah satu lenganmu sendiri. Dan berlutut serta bersujud kepada saudaraku sekali. Maka kita akan anggap masalah ini selesai. Jika tidak, aku akan membungkusmu dalam pilar beton dan menenggelamkanmu ke dasar sungai. Kalau begitu kau dan aku benar-benar berlawanan. Menurutku, tinju adalah kebenaran mutlak. Jika kau tidak yakin, aku akan memukulmu sampai kau yakin. Sepertinya kau benar-benar ingin menantangku, Master Jiu. Bocah, berani menentang Master Jiu. Hari ini, aku Lemdel akan mengirimmu untuk bertemu Raja Neraka. Master Jiu, aku di tempat terbuka, musuh di bayangan. Mundur dulu, Master Jiu. Orang bijak tidak menderita kerugian langsung. Selalu ada hari esok. Siapapun yang turunkan moral pasukan lagi, aku akan menembaknya duluan. Kau bocah, aku tidak menyangka kau memiliki jurus seperti itu. Kau pikir Master Jiu seperti itu hanya lewat begitu saja? Jika aku ingin berurusan denganmu, aku punya 100 cara. Kalau begitu aku ingin melihat sendiri. Metode apa yang kau miliki untuk membuka mataku? Apa kau tahu ini apa? Suruh orang-orangmu cepat keluar dari sini. Granat gaya harimau. Diproduksi oleh Legend Atiganas.
Itu hal yang bagus. Berhenti bicara omong kosong. Suruh orang-orangmu cepat keluar dari sini. Jika tidak, ledakan. Aku jamin kau bahkan tidak akan meninggalkan setitik debu. Baiklah. Apa kau yakin ingin orang-orangku menunjukkan diri? Cepatlah. Master Yu, kesabaranku terbatas. Baiklah. Kalau begitu aku akan menyetujui permintaanmu. Keluarlah. Brigade Tempur ke-7 Legiun Naga menunggu selesai. Dia adalah Jenderal Naga S dari Legiun Naga. Master Yu, ada apa ini? Kita kan cuma lawan satu penjahat. Mengapa seluruh Legiun Naga dimobilisasi? Aku juga tidak menginginkan ini. Brigade Perang Khusus, bersiap. Jika ada yang berani bertindak gegabah, mereka akan ditembak di tempat. Jenderal Naga S, aku mengaku. Aku menyerah. Aku tidak ingin dibunuh. Ini hal yang cukup bagus. Dulu, di medan perang, aku pakai itu untuk musnahkan banyak musuh. Senjata untuk bertahan dari musuh asing. Kini digunakan oleh kalian para berandal untuk menghadapi rakyat kalian sendiri. Kejahatan apa yang telah kalian lakukan? Aku mengaku. Granat ini palsu. Tidak ada bubuk mesiu di dalamnya. Itu tidak akan meledak. Mengerikan. Kurasa kaulah yang mengirim mereka, bukan? Ji Wenlong, kau benar-benar berani. Apa kau bahkan tidak melihat siapa dia? Aku tidak tahu. Mungkinkah dia bawahanmu? Bawahan. Buka matamu dan lihat yang berdiri di hadapanmu. Tidak lain adalah Feng Lan Juso, yang pantas bergelar Jenderal Strategi Surgawi, Kunlan Tianjun sendiri. Kunlun Tianjun. Tianjun. Aku mengaku, jangan bunuh aku. Aku akan bersujud padamu dan mengakui kesalahanku. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Mengakulah dengan jujur. Siapa yang mengirimmu? Orang itu, Xiang Song. Dia memberiku 100 juta agar aku menyabotage proyek taman ekologi. Jika tidak, dia akan membut OHM-mu. Berurusan dengan Tianjun. Hei Tianjun, aku akan bereskan sekarang. Tidak. Aku akan membereskan seluruh keluarganya. Diam, Tianjun. Sepertinya Jiang Xianghu tidak bisa menahan diri lagi. Memelihara harimau bawa masalah. Sepertinya sudah waktunya untuk menyingkirkannya. Ji Wenlong, Tuan Jil benar. Aku memberimu waktu 5 hari untuk di lokasi konstruksi ini. Bagaimanapun itu telah dibongkar. Kau harus kembalikan seperti semula. Terutama sistem pembuangan limbah. Itu harus ditangani dengan benar. Ada masalah. Sistem pembuangan limbah. Apa kau memintaku menyekop kotoran? Hamba yang rendah hati ini menjamin tugas akan selesai dalam 5 hari. Ingat, apapun yang terjadi hari ini, jangan ungkapkan sepatah kata pun. Jika bocor, Lang Diao akan menjadi nasibmu. Tarik tim. Ya, Tuan. Lepaskan Junlin. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kau di sini? Junlin, kamu baik-baik saja. Kamu mengkhawatirkanku. Kamu berjanji padaku. Lain kali, apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya bersamamu. Gadis bodoh, tidak apa-apa. Aku dan saudara-saudaraku menjamin, dalam 5 hari, kami akan pulihkan lokasi konstruksi. Kami sama sekali tidak akan menunda kemajuan proyek Anda. Kamu tidak di sini untuk membuat masalah. Junlin, ada apa dengan orang ini? Nona Li, Anda mungkin tidak tahu, Tuan Ye dan saya pernah berada di penjara yang sama. Hubungan kami sangat kuat. Mulai sekarang, urusan Nona Li dan urusan Tuan Ye adalah urusan saya. Xiaolong, jika Anda butuh sesuatu, katakan saja. Ya, dia dan aku memang teman satu sel. Nona Li, jika ada sesuatu yang muncul di masa depan, jangan ragu untuk memberitahu Xiaolong. Saya ada urusan lain, jadi saya akan sibuk sekarang. Siki, mereka di sini, ayo pergi. Xiang Song, aku. Jadi, Jin tua ini. Dan Ye Junlin ini. Bersekongkol. Benar. Menurut informasi yang saya selidiki, kedua orang ini pernah dipenjara di sel yang sama. Mereka nekat gelapkan uang Raja Harimau. Mereka benar-benar tidak tahu diri. Sudah kubilang sebelumnya, Jin tua ini tidak bisa diandalkan. Saat melakukan sesuatu, kau harus kejam. Tapi itu tidak masalah. Aku sudah terhubung dengan Kaisar lokal wilayah baru, Yu Yusheng. Aku sudah terhubung dengannya. Aku jamin kali ini, Ye Junlin pasti akan. Bagus. Pertimbangan Tuan Ye masih teliti. Sebelumnya, saya terlalu ceroboh. Saya bahkan tidak pernah memikirkan hubungan Jin Tua dan Ye Junlin. Namun,
Kapan kita akan bergerak? Tidak perlu terburu-buru untuk itu. Li Ziki dan Tian Xuan International mereka. Perjamuan pendirian yayasan sudah dekat. Kita tidak terburu-buru. Kali ini, mari lihat siapa di Jiangbei yang berani dukung mereka. Tidak hanya aku akan secara terbuka mempermalukan mereka dengan parah, tetapi aku juga akan, di depan Ye Junlin, mempermainkan dengan kejam. Wanita itu, Li Ziki, membuatnya berharap dia mati. Dan tidak bisa mati. Baiklah, lakukan sesuai perintah Tuan Muda Ye. Setelah masalah ini selesai, Raja Harimau pasti akan mendukung keluarga Ye dan Li kami untuk mendominasi Jianbei, memandang rendah semua gunung lainnya. Li Tua, situasi macam apa ini? Apakah karena menantu kita? Reputasinya terlalu buruk. Tidak ada yang datang mendukung kita. Sudah kubilang, jangan terburu-buru dulu. Tunggu sebentar lagi. Junlin, kamu akhirnya di sini. Perjamuan akan segera dimulai. Tapi mitra dan tamu yang kami undang, tidak ada yang datang. Belum ada yang datang. Ini semua sesuai harapanku. Sesuai dengan harapanmu. Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Jelas karena reputasinya terlalu buruk, sehingga semua orang menghindarinya. Aku bilang, kau nenek tua. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika bukan karena Junlin, bisakah keluarga kita mengamankan proyek taman ekologi ini? Lihat sekarang, tidak ada satupun mitra yang datang. Ini jelas, tunjukkan mereka tak mau kerja sama dengan grup Tian Xuan. Apa hebatnya punya proyek? Kalau dia hebat, suruh bawa orang ke sini. Ibu, ayah, jangan khawatir dulu. Aku bisa menjamin bahwa setelah hari ini, mereka yang ingin bekerja sama dengan Tian Xuan pasti akan datang tanpa henti. Kau jamin? Apa gunanya jaminanmu? Kalau kau begitu mampu, panggil orang-orang ke sini. Ibu, apa yang kamu katakan? Orang-orang itu bukan Junlin yang menyuruh mereka untuk tidak datang. Jangan khawatir, aku akan menelepon mereka sekarang. Hei halo, apakah ini Presiden Wang dari Yoran Teknologi? Ini grup Tian Xuan. Jangan khawatir. Aku akan menelepon yang lain. Hei halo, ini presiden yang dari Dagong Bahan Bangunan. Aku akan panggil yang lain. The film was Hei, lihat. translated and narrated Ada orang by di sini. M Media. Kakek, Li Mengyu. Kenapa kau di sini? Ada apa, Ziki? Sekarang kamu sudah sukses besar. Kamu tidak mengenali saya, kakekmu, lagi. Kakek. Zaiki sekarang, presiden dari sebuah grup bernilai miliaran dolar. Saat kita berbicara, kita harus lebih sopan padanya. Dia jelas sudah memegang grup Tian Xuan di tangannya dan telah mengambil proyek taman ekologi. Secara logis, tempat ini seharusnya penuh tamu. Kenapa? Tidak ada satu orang pun. Aku ingat sekarang. Mungkinkah hanya yang kaya puluhan miliar yang bisa masuk ke perjamuanmu kan? Memang, tidak ada siapa-siapa. Tapi dengan kalian beberapa anjing di sini, sudah cukup. Ye Junlin, apa yang kau katakan? Jika kau di sini untuk menunjukkan dukungan, aku, Xiao Yalan, menyambutmu. Tapi jika kau di sini untuk membuat masalah, maka silakan pergi. Keluarga Limu saat ini, kalian semua digabungkan. Bahkan tak sebanding dengan puncak Gunung Es Tian Xuan. Bibi, lihat apa yang kau katakan. Grup Tian Xuan sekarang, kuda hitam terbesar di Jiangbei. Kami bahkan tidak punya waktu untuk menjilatmu. Serikat datang untuk membuat masalah. Benar. Ayo, mari makan. Abalon ini sangat alot, seperti batu. Bagaimana kita bisa memakannya? Dan jamur Matsutake itu. Apakah itu bahkan untuk dimakan manusia? Kau. Karena kau ingin menunjukkan dukungan. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Aku buat kau muntah isi perutmu. Nanti kau makan semuanya saja.
Apakah kau marah? Kau mulai gelisah. Jangan cemas. Kami tidak di sini untuk membuat masalah. Kami bahkan membawakanmu hadiah kecil. Seseorang bawa loncengnya. Ayah, apa sebenarnya yang kau mainkan hari ini? Ziki, bagaimanapun juga, dia masih cucu kandungmu. Mungkinkah kau tidak ingin melihatnya lebih baik? Diam orang macam apa kamu ini? Saya tidak punya anak sepertimu. Paman tua, bagaimana kami berani? Bagaimanapun, terakhir kali di depan Raja Harimau, Zaiki lah yang memohon untuk kami. Kalau tidak, kami akan menjadi jiwa di bawah pedang. Suamiku, bukankah begitu? Kau berhenti menyindir di depanku. Dulu, keluarga kita di depanmu menderita penghinaan tanpa henti. Aku selalu mengingat itu. Sekarang klan Limu kalah dalam segala hal. Xiao Yalan, dengan Ye Junlin, orang yang meminjam kekuatan orang lain itu. Aku lihat kau mulai menganggap dirimu tinggi. Apa kau yakin ingin bertindak di sini? Apa kau lupa bagaimana menantumu? Tangannya patah. Ye Junli, aku tidak menyangka. Kau masih belum melupakan ini. Dulu, tanganku, bagaimana itu dipatahkan olehmu? Aku akan mengembalikan semuanya hari ini. Kau juga tidak mau tanganmu yang lain. Aku tidak menginginkannya lagi. Yi Yaoyan, Ye menyerahkan peti mati. The film was translated and Ye Junlin, narrated by kau M. benar-benar Media. bajingan. Semua orang datang dengan niat baik untuk mendukungmu. Namun kau menggunakan sisa-sisa makanan untuk menjamu kami. Dan sekarang kau bahkan ingin bertarung. Pesta pendirian yayasan hari ini tidak perlu diadakan lagi, bukan? Ye Yaoyang, kami, Tian Xuan, tidak menyambutmu. Tolong segera pergi. Li Ziki, tidak hanya aku tidak akan pergi hari ini. Aku juga sudah memanggil ratusan saudaraku untuk datang dan mendukungku. Hari ini, aku akan menjadikan grup Tian Xuanmu sebagai contoh. Aku ingin semua Jiangbei tahu bahwa melawan aku, Yi Yaoyang, hanya ada satu jalan. Mengerti? Aku takut kau tak punya waktu beritahu Jiangbei. Hari ini bukan hanya pesta pendirian yayasan, tapi juga perjamuan Hongmin yang sudah kusiapkan untuk semua orang. Utang baru dan lama. Kita akan selesaikan semuanya bersama. Ye Junlin, apa maksudmu? Jadi kau tahu mereka akan datang? Tepat sekali. Hal-hal ini adalah hidangan pemenggalan yang sudah kusiapkan untuk mereka. Karena kau tidak suka makan makanan dunia orang hidup. Pergilah ke dunia bawah makan makanan mereka. Kau hanya seorang narapidana. Apa yang kau punya untuk berpura-pura? Pasti jin tua itu lagi memberimu petunjuk, bukan? Apa kau pikir dengan bantuan orang itu kau bisa senaknya bicara omong kosong di sini? Aku memberitahumu. Orang yang kami cari hari ini berurusan denganmu seperti bukan apa-apa. Tanganku. Mau bermain? Kakak ketiga, pria macam apa yang bermain dengan mereka? Kalau mau bermain, Yu Yusheng siap meladeni. Suamiku, apakah tanganmu baik-baik saja? Yi Junlin, kau berani melumpuhkan kedua tangan suamiku. Orang ini terkenal di seluruh ibu kota. Seorang tiran lokal. Kau akan bayar darah dengan darah. Kau benar. Utang darah memang harus dibayar dengan darah. Bos Yu, cepat potong penjahat ini. Untuk menantu keluarga Li saya, untuk melampiaskan amarah ini dengan benar. Serang. Tebas mereka semua. Tidak perlu terburu-buru. Menghadapinya sekarang akan terlalu mudah baginya. Aku ingin menyiksanya perlahan. Yi Junlin, kamu sudah selesai. Aku kenal Liu Yuxiang. Aku tahu, dia adalah seseorang yang tidak berkedip. Seorang iblis besar. Presiden Yi, Xiaosong. Yi Junlin ini, dia menyebabkan ini sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi, tolong jangan cari masalah dengan kami. Sekarang kau tahu takut terlambat. Xiao Yalan, pada titik ini, apa kau ingin membersihkan dirimu? Ibu, apa yang kau katakan? Junlin, bukankah kau dan Ji Wenlong
Teman satu sel, bagaimana kalau aku menelponnya dulu? Tidak apa-apa. Dia saat ini ada di Taman Ekologi, memperbaiki sistem pembuangan limbah. Lebih baik jangan mengganggunya. Jangan khawatir, aku di sini. Kau panggil pun tetap tak berguna. Dibandingkan dengan bos Yu, apa itu Ji Wenlong? Ye Junlin, bukankah kau bilang kau punya kelemahan Raja Harimau? Cepat undang dia kemari. Kalau tidak, kita semua harus. Paman, jangan khawatir. Jiang Shenghu akan segera tiba. Apakah kau mendengarnya? Raja Harimau akan segera tiba. Sekarang ingat. Apa yang membuatmu berpikir Raja Harimau akan membantu Ye Junlin ini? Karena kalian semua menginginkannya. Maka aku akan berbelas kasih dan membiarkan kalian mengerti. Orang yang menginginkan seluruh keluargamu adalah Raja Harimau sendiri. Apa? Itu niat Raja Harimau. Bagaimana mungkin? Ye Junlin, ada apa di sini? Bukankah kau bilang Raja Harimau akan segera tiba? Junlin, apakah karena kau punya pengaruh atas Raja Harimau, sehingga dia tertarik padamu? Siki, ada satu hal yang salah kau pahami. Bukan dia yang tertarik. Tapi aku. Di mana Jiang Shenghu? Cepat panggil dia keluar. Berlutut dan terima. Ye Junlin, kamu benar-benar sombong. Kamu ini The apa? film was translated Beraninya and kamu tidak menghormati narrated Tuan by Harimau. M Media. Bos Yu, potong tangan dan kakinya. Mari kita lihat, apakah dia masih keras kepala. Nah, kau mungkin tidak tahu. Namaku Yu Yusheng. Aku ada di daftar hitam ibu kota kekaisaran, Master nomor 1. Penguasa dunia bawah tanpa mahkota. Berapa banyak orang telah jatuh di bawah pedangku? Jika kau bisa, dengan patuh berlutut dan bersujud padaku, dan memanggilku kakek, maka aku akan sedikit lebih lembut nanti. Seharusnya. Bukan masyarakat feodal sekarang kan? Dari mana datangnya seorang kaisar? Bos Yu menyuruhmu berlutut, jadi berlututlah. Jika kau tidak patuh, kedua orang itu akan menderita. Yi Junlin, aku ingat betapa sombongnya kau dulu. Sekarang kau harus berlutut dan minta nyawamu. Kau benar-benar berani menentangku. Hei Bos Yu. Bos Yu adalah milik ibu kota kekaisaran. Master tak tertandingi nomor 1 di dunia bawah. Bagaimana? Bagaimana dia ditikam dengan supit? Ini. Ayah, kita tidak akan mendapat masalah kan? Aku masih muda. Aku tidak mau. Kalian semua diam. Ayah, lindungi dirimu. Karena Jiang Shenghu memilih menjadi pengecut dan menolak menunjukkan wajahnya. Aku akan jadikan kau kambing hitam. Jangan mendekat. Jangan mendekat lagi. Aku memberitahumu, Raja Harimau akan segera tiba di sini. Jika kau berani menyentuhku, aku akan berurusan dengan Lei Ziki, orang ini. Ayah, dia hanyalah seekor anjing, peliharaan keluarga Yeku. Lagi pula, aku sekarang unggul dalam jumlah. Waktu yang kuberi pada keluarga Yinmu sudah tiba. Kau sepertinya tidak mau bertobat atas dosa-dosa yang kau lakukan padaku. Karena itu masalahnya, keberuntungan keluarga Yinmu sudah habis. Junlin, cepat pergi, jangan khawatirkan aku. Pedang penekan dunia. Sesuai harapan, pedang nomor 1 Dacia. Nona Liziki. Kecantikan nomor 1 Jiang Bei. Tidak buruk. Pasangan yang sempurna untukku, Jiang Shenghu. Jiang Shenghu. Begitu beberapa hal selesai. Itu berarti salah satu kakimu
sudah melangkah ke neraka. Jika kau tidak ingin berakhir sengsara, bebaskan si Qi sekarang. Raja Harimau, jika kau datang sedikit lebih lambat. Ekor Ye Junlin mungkin sudah bergoyang di langit. Ye Junlin, aku akan membuatmu melihat bagaimana aku mempermainkan wanitamu. Apa kau tuli? Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan hari ini? Aku tidak hanya akan mengambil kekuatannya, tetapi juga semua yang dia miliki, termasuk wanitanya. Yao yang tahu kesalahannya. Lepaskan aku, kau lepaskan aku. Lepaskan aku. Kulitnya benar-benar lembut. Kurasa ini satu-satunya orang yang bisa membuatmu berlutut. Mungkin aku, Jiang Xianghu. Jika kau tidak ingin Lei Ziki menderita, maka berlututlah di hadapanku dan tundukkan kepalamu dalam penyerahan. Junlin, jangan berlutut. Cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Aku bilang si Qi adalah batas kesabaranku. Siapapun yang melampaui batas kesabaranku akan dibunuh tanpa ampun. Jiang Xianghu, kau benar-benar menculik istri Tian Jun. Hari ini akan menjadi akhirmu. Apa? Istri Tian Jun. Mungkinkah? Legiun Naga tunduk pada Kunlan Tian Jun. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kamu, Ye Junlin, hanyalah anak angkat keluarga Yeku. Mengapa kau dalam segala hal selalu menindasku? Tidak adil, ini tidak adil. Legiun Naga. Kunlun Tianjun. Bagaimana ini mungkin? Yi Junlin sebenarnya adalah Kunlan Tian Jun. Meng Ye, katakan padaku, apakah aku tuli atau buta? Bocah ini adalah Kunlun Tianjun. Tidak heran Tianjun berkata, keluarga Yi kita adalah sekumpulan orang. Jadi begitu. Sudah berakhir. Kali ini, keluarga Yi kita benar-benar tamat. Ini. Aku bodoh sekali. Aku sebenarnya, secara pribadi menghancurkan keluarga Yeku, kesempatan untuk kemakmuran. Aku bodoh, sangat bodoh. Junlin, jadi kau adalah Kunlun Tian Jun. Aku sebenarnya mengira kau hanya bercanda selama ini. Setiki, kau aman sekarang. Jiang Shenghu, aku memberimu 3 detik. Bebaskan Li Ziki. Aku juga akan memberimu 3 detik. Serahkan komando Legiun Kunlun dan Legiun Naga. Lalu bunuh diri di hadapanku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Junlin, tidak. Agar kau menjadi Kunlun Tian Jun, kau pasti telah mencurahkan upaya yang lebih tak terbayangkan daripada orang biasa. Kau sama sekali tidak boleh, demi aku, menyerahkan segalanya yang kau miliki sekarang. Demi aku, itu tidak sepadan. Ziki, bagaimana bisa kau begitu bodoh? Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ye Junlin, kau mematahkan lenganku demi seorang wanita. Hari ini, aku akan patahkan lenganmu, tapi juga memutus jalan hidupmu. Biarkan mereka yang menyimpan niat buruk terhadap Dacia, pengkhianat pemberontak, anggap ini peringatan. Apa kau tahu apa yang paling kubenci darimu? Yang paling kubenci darimu adalah bahwa kau selalu berpura-pura benar demi bangsa untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bagaimana bisa orang sepertimu menjadi Kunlun Tian Jun? Kurasa Raja Naga pasti buta. Jiang Xianghu, meski sekarat, kau tetap keras kepala untuk berurusan dengan orang sekalibermu. Tian Jun bahkan tidak perlu bertindak. Aku bisa membuatmu hanya dengan 1 tangan. Tidak tersisa sedikit pun. Naga Azura, mundurlah. Jiang Shenghu,
Karena kau tidak yakin, maka aku akan memberitahumu. Jarak di antara kita adalah seperti jurang. Baiklah. Maka hari ini aku akan memberitahumu. Kekuatan sejatiku, Raja Harimau Bailey. Tianjun. Aku tak bisa bertahan dari satu gerakan pun. Tapi kau tidak bisa melukaiku. Raja Naga ada di tanganku. Ye Junlin. Jika kau berani menyentuhku, kepala Raja Naga akan langsung terpenggal. Aku tahu, kau adalah seseorang yang membalas kebaikan. Jika kau tidak ingin Raja Naga terluka, maka segera akhiri itu. Di depanku. Jadi Raja Naga ada di tangan Raja Harimau. Pertarungan ini, Ye Junlin akhirnya kalah. Keluarga Ye kita bertaruh dengan benar. Luar biasa. Surga benar-benar memihak keluarga Ye kita. The film was Kunlun Tianjun translated terhormat, and tapi buat narrated apa? by M Media. Pada akhirnya kau masih kalah telak. Raja Harimau kini Dacia Tianjun terhormat. Kau sudah menjadi masa lalu. Apakah kau yakin aku berasal dari masa lalu? Kalau tidak, jika kau serakah akan hidup dan takut mati, dan mengabaikan keselamatan Raja Naga. Bahkan jika Raja Harimau tidak membunuhmu, 2 miliar rakyat Dasiaku, 1 ludah cukup untuk tenggelamkanmu. Jadi aku menasihatimu, jangan menyimpan ilusi apapun, lakukan gerakanmu. Junlin, tidak. Aku tidak ingin kau mati. Aku hanya ingin kau hidup dengan baik. Li Zaki, apakah kau pikir Ye Junlin, penjahat ini, punya hak untuk memilih? Bagaimanapun, ini jalan buntu. Sebaiknya kau lakukan sendiri. Meskipun aku tidak bisa menyelamatkanmu, setidaknya integritasmu akan terjaga. Mengapa kamu tidak bergerak cepat? Junlin, sekali, maka kita selesai. Junlin, jangan terlalu memikirkannya. Lawan saja mereka dengan sekuat tenaga. Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Karena kalian semua begitu bersemangat, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Ye Junlin, kamu gila. Kamu benar-benar berani bergerak? Kamu benar-benar bosan hidup? Ye Junlin, kau sekarang bukan hanya musuhku, tetapi juga musuh 9 zona perang. Dan musuh Dacia. Junlin, jangan bilang aku bodoh. Sebenarnya, kaulah yang paling bodoh. Demi aku, itu tidak sepadan. Siki, cintaku padamu tidak pernah tentang menimbang untung rugi. Bagaimana bisa diukur dengan kekuatan? Ini tidak sepadan. Ye Junlin, apa kau benar-benar ingin bertarung sampai mati? Ingat, kaulah yang secara pribadi melukai Raja Naga. Naga Azure, panggil dia. Jiang Xiangku, apa kau benar-benar berpikir kau bisa melawan Junlin sendirian? Baik itu kemampuan bela diri atau kecerdasan, kau bukan tandingannya. Sejak 3 hari yang lalu, Junlin sudah mengambil semua penjaga yang kau tempatkan di sisiku. Semua sudah diserahkan. Aku sangat aman sekarang. Ye Junlin, kali ini aku mengakui. Karena kau benar-benar yakin. Sekarang, bisa jadi mati. Raja Harimau juga sudah tiada. Kalau begitu, lalu keluarga Ye kita. Ayah, ada apa denganmu, Ayah? Jangan menakutiku, Ayah. Tianjun, ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua anggota keluarga Ye yang memaksaku melakukannya. Membantu kejahatan, bertindak sebagai kaki tangan harimau. Tak satu pun dari kalian bisa lari. Zaiki, kami semua tahu kami salah. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Junlin paling mendengarkanmu. Tolong minta dia untuk mengampuni nyawa kami. Aku sudah memberimu 1 kesempatan. Kaulah yang tidak tahu bagaimana menghargainya. Masih berharap pengampunan dari Junlin. Sebelumnya, bagaimana kalian memperlakukan Junlin? Bagaimana kalian menghadapi mereka? Junlin tidak bisa memaafkan mereka. Ya,
Mereka yang harus masuk penjara akan masuk penjara. Li Wenyuer, dasar anak durhaka. Junlin, aku adalah saudaramu sendiri. Kau bahkan tidak akan membiarkanku pergikan. Sebelumnya, aku hanya bercanda denganmu. Kau tidak sekecil itu kan? Bukan berarti aku picik. Tapi kau baru The saja film mendengar. was translated and Itu adalah niat narrated ayah by mertuaku. M Media. Sekumpulan orang lemah dan tidak kompeten. Bangun. Ye Junlin, meskipun begitu, aku tidak akan tunduk padamu. Lawan perintah dihukum mati saat itu juga. Kakak, Siki, ayo pergi. Hai Tianjun, bawahanmu telah menerima informasi. Jiang Qiansen, putra Jiang Xianghu, bersatu dengan bangsa Ding untuk menyerbu Daxia. Mereka tidak pernah belajar. Legiun Naga, dengarkan perintahku. Ikuti aku ke medan perang.